Salam, salam jumpa saudaraku. Saya percaya kita semua masih senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kembali saya siap untuk memberitakannya, namun kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami mempermuliakan nama-Mu, sebab karena kemurahan-Mu kami masih ada sebagaimana ada, dan perkenanan-Mu hamba boleh siap untuk memberitakan firman-Mu. Hanya dalam urapan Roh Kudus, hamba dapat urapan Roh Kudus dan hikmat-Mu, hamba dapat memberitakan firman-Mu secara baik dan benar. Berkati saudara-saudara hamba yang mendengar, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, teristimewa hamba-Mu ini Bapa. Sungguh hamba adalah orang yang hina, namun karena Tuhanlah yang melayakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 4 demikian. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melihara dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudara, puji Tuhan kita masih diberi waktu. Dan di dalam kita melewati masa-masa hidup kita, tentu ada sukacita, tapi juga derita-derita hidup. Begitu juga dengan pemazmur yang kita baca tadi. Ia memiliki derita hidup sebab ia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Namun apa ya sikap Daud? Ia tidak membalas jahat dengan jahat. Dia berusaha untuk berlari dari satu tempat ke satu tempat, dari gua yang satu ke gua yang lainnya. Dan posisi Mazmur ini diucapkan ketika Daud berada di gua Adulam. Kita bisa menemukan itu dalam Pertama Samuel 22, kita bisa baca dan menemukannya di situ. Daud, dia tidak membalas jahat dengan jahat, dan memang tepat kalau anak-anak Tuhan seperti itu, tidak perlu balas jahat dengan jahat. Dan apa yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih, Saul tetap dengan kejahatannya, Daud tetap dengan kedamaian hatinya untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Di tengah kesukaran ini, ketika Daud harus sampai di gua Adulam, ternyata di situ ada banyak orang yang mengalami kesukaran dan penderitaan hidup, seperti akibat di mana tukang piutang harus datang kepada mereka, sakit penyakit dan juga sakit hati dan lain sebagainya. Daud sendiri dalam keadaan penderitaan bersama dengan orang-orang yang menderita, ia mau ada bersama-sama dengan mereka, merasakan penderitaan mereka. Saudaraku, kadang kalau seperti itu, kadang kita bilang begini, kok beta juga ada susah. Beta mau urus dia, kok mau urus beta sendiri. Ternyata kalau kita belajar dari Daud tidak seperti itu. Ketika kita menghadapi kesukaran bersama-sama dengan orang lain, disitulah kita harus peka. Mungkin kita bisa belajar peristiwa yang sudah kita alami, misalnya badai Seroja baru-baru. Di situ sebenarnya kita bisa menemukan diri kita, apa kita masih mau menderita bersama-sama dengan orang lain atau tidak. Tentunya kita sebagai orang-orang yang memahami kasih kepada Tuhan dan kepada sama manusia, disitulah sebenarnya kita perlu seperti Daud, ia juga mau mengalami kesukaran penderitaan bersama dengan saudara-saudaranya. Saudaraku yang kekasih, akhirnya Daud menemukan bahwa dari satu tempat ke satu tempat dia memiliki pengakuan iman tentang Tuhan di tengah kesukarannya. Kita ingat bukan, kita bisa baca dalam Mazmur-Mazmur yang lain bagaimana Daud berkata Tuhan itu tempat persembunyian, Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu perlindungan dan lain sebagainya. Kita tentu harus memiliki pengakuan iman seperti Daud. Bukan kita berontak, bukan kita mempersalahkan siapapun, tapi tetap menjaga hati untuk tidak membalas jahat dengan jahat dan tetap mengakui Tuhan di tengah-tengah kesukaran kita sebagai satu pengakuan iman. Tapi ingatlah bahwa Tuhan juga tidak membiarkan Daud terus-menerus dalam kesukarannya. Tuhan membawa dia keluar dari kesukarannya. Begitupun dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita terus dalam kesukaran-kesukaran kita. Ia terus membawa kita keluar. Memang benar kita akan mengalami kesukaran, tapi kekuatan diri itu pasti Tuhan beri untuk kita bisa keluar dari kesukaran-kesukaran yang ada. Walaupun tentu tidak seperti yang kita harapkan,
harapkan, tentu seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang kekasih, ketika Daud harus dibebaskan dari masa kesukarannya, ia mengajak pembaca dan pendengar untuk memuji Tuhan. Dan dalam pujian Tuhan itu, ia mau membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, dan ia mau memuji Tuhan, ia mau berhaleluya bagi Tuhan. Karena itu dalam kenyataan pembebasan yang Tuhan kerjakan bagi dia tahu benar bahwa dia tidak sekedar keluar dari masa kesukarannya, tapi Tuhan membawa dia pada satu tujuan yang baru, supaya dia terus hidup bersama dengan Tuhan, dengan prinsip-prinsip kekuatan kehendak Tuhan di dalamnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita dibawa keluar dari masa-masa kesukaran kita tidak saja titik bahwa kita sudah dibawa dari kesukaran kita selesai, tidak. Tapi kita harus memahami bahwa Tuhan membawa kita pada tujuan yang baru. Kita ingat bukan ketika orang Israel itu harus dibawa keluar dari Mesir, mereka harus ada pada satu tujuan yang baru, tujuan masa depan yang penuh harapan. Karena itu mereka terpimpin oleh Tuhan dan mereka diberikan hukum-hukum Tuhan dengan tujuan memelihara identitas mereka. Begitu juga dengan kita, untuk mencapai satu tujuan yang baru, kita tetap harus memelihara hukum-hukum Tuhan dalam semua bidang hidup kita, dengan tujuan supaya identitas kita itu benar-benar identitas yang jelas dan terukur. Tidak demikian dengan orang-orang yang tidak mau memelihara hukum-hukum Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita dibawa keluar dari masa kesukaran kita, penderitaan kita teristimewa. Kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menderita, disalibkan dan mati untuk menebus kita dan ia mati serta ia telah bangkit dan ia telah naik ke sorga, dan tentu dengan tujuan yang baru supaya kita hidup pada masa anugerah. Karena itu tentu hidup dengan tujuan-tujuan Tuhan, bukan tujuan-tujuan kita. Ya, selagi masih ada waktu, bagaimana dengan kita? Masihkah pada tujuan-tujuan diri kita atau pada tujuan Tuhan? Mari, waktu ini begitu singkat. Mari kita terus menguasai diri kita, dipimpin oleh Roh Kudus untuk benar-benar melihat, menemukan tujuan Tuhan yang sebenarnya bagi hidup kita, sehingga waktu yang ada benar-benar kita memiliki kekuatan di tangan sendiri, yang dimana kita telah ditebus Tuhan sebagai umatnya. Kita telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya menjadi ciptaan yang baru, dan tentu kita harus terus hidup di dalam anugerahnya. Saudaraku, mari kita terus hidup terpimpin dengan tujuan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.